Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurpadilah dengan NPM 11122211030 dari kelas reguler B sore Universitas Anggabuana YPKP Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji statistik, yaitu uji validitas, reliabilitas, dan normalitas, yang di dalamnya akan memuat materi mengenai tujuan pengujian, cara membaca output, dan contoh interpretasi data. Oke, kita langsung saja ke materinya. Apa itu uji validitas? Jadi, uji validitas adalah uji yang pertama kali dilakukan oleh seorang peneliti. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah kuesioner yang sudah disusun oleh peneliti dan sudah diisi oleh responden dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kevalidan menunjukkan derajat ketepatan antara data sesungguhnya dengan apa yang dilaporkan oleh peneliti. Apakah kemudian variabel yang sudah ditentukan dapat diukur dari indikator-indikator yang sudah kita tuliskan tersebut, sehingga melalui SPSS nantinya peneliti dapat mengetahui nilai validitas dengan cara mengkorelasikan skor setiap pertanyaan dengan skor totalnya. Untuk uji validitas pada contoh ini, kita bisa lihat bahwa terdapat 3 variabel yang diukur dalam 7 indikator, yang dimana setiap indikatornya telah dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang kemudian diisi oleh responden. Setiap indikator tentunya mempunyai skor. Nah, dari skor tiap-tiap pertanyaan itu kita korelasikan dengan skor totalnya. Bisa dilihat dari skor total untuk seluruh variabel dalam correlation ini. Jadi bisa dilihat untuk nilai validitasnya. Dikatakan valid dari mananya? Nah, dapat dilihat dari nilai signifikansi atau sig dual-tailed yang terdapat pada kolom correlation. Pada kolom skor total dapat dilihat kevalidan pada uji ini, dan akan dikatakan signifikan atau valid apabila nilainya kurang dari 0,05%. Dalam 2 variabel di atas terdapat nilai 0,000% dan 1 terdapat 0,029%, yang berarti seluruh indikatornya dikatakan valid. Nah, jadi uji validitas adalah untuk menunjukkan ketepatan antara data yang sesungguhnya dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Nah, kalau tadi bicara tentang kevalidan kuesioner, sekarang kita akan membahas apakah jawaban yang kita peroleh dari responden dapat dipercaya atau reliable. Reliable yang berarti dapat dipercaya menjadi salah satu bentuk pengujian ilmu statistika. Dikatakan reliable atau reliabilitas jika jawaban responden yang telah kita dapatkan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain tidak pelin-pelan. Bagaimana sih kita bisa melihat apakah jawaban yang diberikan responden dapat dikatakan dipercaya atau reliable atau tidak? Nah, dapat dilihat pada nilai Cronbach alfanya. Jika nilainya di atas 0,6%, maka lolos uji reliabilitas. Jadi intinya di uji ini kita ingin tahu apakah jawaban yang kita dapatkan dari responden itu sudah dapat dipercaya atau tidak. Maksudnya, jadi responden itu tidak asal-asalan untuk menjawab kuesioner yang sudah kita berikan. Selanjutnya kita akan beralih ke uji normalitas. Jadi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya ada 2, yaitu yang pertama, jika nilainya signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan pengambilan keputusan yang kedua, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Untuk nilai signifikansi dapat dilihat dari nilai assign sig
two-tailed yang berada pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan contoh di atas, hasil uji normalitas diketahui dengan dihasilkan 0,200% atau lebih dari 0,05%. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.